Ada sesuatu pada tubuh itu, kecemasan yang biasa ia lihat pada mereka yang benar-benar kelaparan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil satu bakpao, bungkus rapi, dan berjalan mendekat. "Mas, boleh?" Perempuan itu menatap kaget ketika Andi menyodorkan bungkus hangat. Tangannya gemetar menerima. Andi mengangguk, suaranya rendah. "Makan dulu, nanti kalau ada kerja, bayar bisa dicicil." Ia tersenyum, tidak melebih-lebihkan kebaikannya. Bagi Andi, memberi itu seperti mengilapkan sendok yang kotor, sepele namun perlu. Perempuan itu membuka bungkusnya, menarik nafas panjang, lalu menggigit. Matanya berkaca-kaca, bukan karena malu, tetapi karena lega. "Terima kasih," suaranya seperti berbisik doa. Bukan semua orang memahami tindakan Andi. Di belakangnya, Pak Suryo, pemilik usaha catering kecil yang menyewa tempat di dekat situ dan yang selama ini jadi pemberi kerja Andi. Wajahnya tegas, bibirnya sering menahan komentar yang tajam. Bagi Pak Suryo, aturan adalah mata uang kepercayaan. Kecurangan kecil akan menular. Ia memanggil Andi, suaranya seperti batu yang dilempar ke air tenang. "Andi, sini." Langkahnya berat, napasnya pendek karena usia. Namun ketika ia melangkah, semua orang di dekatnya tahu ada konfrontasi kecil yang akan terjadi. "Kau bagi-bagi dagangan tanpa izin, beri aku keterangan." Andi menelan, meletakkan panci, mencoba menjelaskan, suara lugas, sedikit tegang. "Bukan begitu, Pak, dia kelaparan, aku cuma..." Kalimatnya terputus karena ia tahu bagaimana aturan di tempat itu. Setiap remah yang pergi dari gerobak dihitung oleh pemilik. Itu uang yang dipertaruhkan. Pak Suryo mengevis lalu berkata dingin, "Aturan itu ada bukan untuk disinggung. Kau tahu, kehilangan sebutir bakpao bisa berpengaruh pada pesanan esok hari." "Aku harus tegas, Andi. Maaf, tapi kau tidak bisa tetap di sini jika mengabaikan tata usaha." Dalam hati Andi berputar segala macam rasa, malu, marah yang dibungkam, takut akan kontrakan yang harus dibayar. Ia melihat sekeliling, beberapa pelanggan menunggu, beberapa teman sekerja menunduk. Satu atau dua orang mengangguk prihatin, tapi tidak ada yang membuka dompet untuk menutup kekosongan yang ditinggalkannya. Peraturan, tata usaha, kehilangan pekerjaan adalah angka yang dingin. "Aku minta maaf, Pak," jawab Andi pada akhirnya. Suaranya kecil. Ia menurunkan kepala, mengambil tas kecil, dan dengan gerakan yang sudah terlatih, ia menutup gerobak. Gerobak yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu kerja kerasnya kini harus ditinggalkan di bawah langit jingga. Ketika ia melangkah pergi, Andi menatap gerobak seolah memandang kulit keluarganya sendiri. Uap masih naik dari sisa-sisa bakpao yang tertinggal di sana. Ada perasaan kehilangan yang berat, bukan hanya tentang uang, tapi persamaan antara kehilangan pekerjaan dan kehilangan harga diri. Perempuan yang diberinya bakpao, Dina, mengamati dari bangku. Wajahnya yang semula kosong, kini berwarna haru. Ia menyaksikan Andi dipecat tanpa bisa banyak berkata. Rasa bersalah menggerogoti. Sore itu, sementara langit perlahan berubah dari jingga menjadi biru tua, Dina mengumpulkan kekuatan. Ia bangkit, menatap ke arah gerobak yang ditinggalkan, lalu berbalik pergi. Ada sesuatu yang ingin ia lakukan, sesuatu yang tidak mudah karena dirinya sendiri bukanlah siapa-siapa. Ia hidup di bawah lapis-lapis kesedihan sejak kehilangan orang tua beberapa bulan lalu. Dina sebenarnya bukan sekadar perempuan yang kelaparan. Di balik jaket lusuh dan mata yang muram, ada masa lalu yang nyaris tenggelam. Keluarga yang tiba-tiba dipulangkan oleh maut, rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi, warisan yang belum sempat ia sentuh karena urusan administrasi yang rumit. Di jalan, ia berbaur dengan penghuni malam, ojek, pedagang kaki lima, orang-orang yang bertahan dari hari ke hari.
Namun ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh makanan semata, sebuah rasa bahwa dunia berjalan tanpa memberinya tempat yang aman. Andi berjalan ke gang sempit, menggendong tas kecil yang berisi panci, sendok, dan beberapa barang pribadi. Ia menyinggung dinding, nafasnya tersengal. Sambil melangkah, dalam hatinya muncul pertanyaan yang lebih tajam daripada rasa lapar. Apakah kebaikan yang ia berikan akan selalu berbalas dengan kehilangan? Ia mengingat kata-kata ibunya dulu, sederhana, jangan takut memberi. Tuhan memberi cara yang tak terduga. Kata-kata itu seperti gema dari masa lalu, namun sekarang terasa agak rapuh. Malam turun dan hujan kecil menukik di atas atap-atap. Di satu sudut kota yang lebih bersih, rumah putih besar berdiri sunyi. Lampu-lampunya memantulkan kilau, dindingnya seperti menahan rahasia. Di dalam rumah itu, pegawai-pegawai mengurus urusan surat-surat lama, dan ada percakapan yang membuat nama Dina terdengar beberapa kali, tentang surat wasiat, tentang rekening yang masih dibekukan. Namun administrasi itu lamban, dan sampai semuanya jelas masih butuh waktu. Dina belum siap mengambil tempat itu. Keesokan harinya, pasar kembali hidup seperti denyut yang tak pernah lelah. Laila menata panci telur kukusnya, uap masih menari tipis ketika seorang wanita yang dikenalnya datang menghampiri untuk membayar lebih. "Mas, semalam ibu itu datang lagi," ujar wanita itu, menunjuk arah. Katanya yang memberi makanan tadi sangat baik hati. Laila mengangguk, hatinya hangat. Tindakan kecilnya semalam ternyata berkelanjutan. Perempuan tua tadi bercerita pada tetangga bahwa ada seseorang yang memberinya makan. Kebaikan merebak seperti bau manis yang menyebar oleh angin. Sementara itu, Andi tidak langsung menyerah. Ia berjalan dari satu sudut ke sudut lain, menanyakan pekerjaan di warung-warung, menawarkan untuk membantu menyiapkan adonan, mengerjakan cuci piring. Beberapa pemilik toko menolaknya, reputasi sebagai pria yang baru dipecat sering membuat orang berhitung risiko. Namun ia menemukan tempat kecil di sebuah rumah makan sederhana yang memerlukan tenaga tambahan pada jam makan siang. Pemiliknya, Mbak Rina, adalah perempuan tegas namun berkeinginan baik. Ia melihat kerja keras pada Andi dan memberi kesempatan kecil. "Ayo, coba 3 hari. Kalau cocok, tetap." Andi menerimanya seperti minum air setelah berjam-jam berbaring di padang pasir, lega dan waspada. Ia bekerja keras, membungkus piring, membersihkan meja, dan sesekali ia mengingat bau bakpao yang pernah menjadi rutinitasnya. Gerobak masih ada di suatu gudang, kalah dari remuknya peristiwa sore sebelumnya. Hari-hari berlalu dan Dina masih meraba-raba kehidupannya. Ia kembali ke pasar beberapa kali, bukan untuk meminta, tetapi untuk melihat. Ada sesuatu yang menahannya pada tempat-tempat itu, mungkin kenangan, mungkin desakan hati untuk mengerti kehidupan yang selama ini ia saksikan dari balik pagar rumah besar. Suatu sore, ia melihat Andi lagi, kini dengan seragam kerja yang berbeda, bukan gerobak, tapi apron di rumah makan. Ia harus menahan kehendak untuk memutuskan sesuatu secara impulsif. Dina datang mendekat perlahan, dia duduk di bangku tak jauh dari tempat Andi bekerja. Ia memesan teh, menonton bagaimana Andi menata piring dengan teliti, bagaimana ia menyapa pelanggan dengan ramah sederhana. Ada ketulusan pada gerakannya, bukan permainan untuk menutupi kebangkrutan, melainkan kebiasaan yang tertanam. Setelah jam sibuk, ketika Mbak Rina sedang membereskan meja, Dina berdiri. Ia menyentuh lengan Andi, sederhana, langsung. "Terima kasih," katanya. Kata-kata itu keluar kecil namun padat. "Untuk kemarin." Andi terkejut lalu mengalihkan pandangannya. Ia tersenyum tipis, menurunkan kepala. "Tidak apa-apa, Mbak," jawabnya, memilih tidak menyebut nama. Ada ketegangan yang lembut antara mereka, sebuah pertemuan yang seolah tak direncanakan namun mengandung benih. "Namaku Dina," ia memperkenalkan diri, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin membalas, kau dipecatkan, aku dengar."
Dina mengalihkan pandang dan seketika wajahnya menunjukkan raut penyesalan. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi kalau kau mau, datanglah ke alamat ini besok pagi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Andi menatap kertas yang diberikan Dina, rasa ingin tahu mengusiknya. Apa itu, Mbak? Pekerjaan? Dina bergumam, seakan mencoba mencari kata yang tepat. Bukan pekerjaan di rumah majikan, ini tentang usaha kecil. Aku ingin memulai sesuatu, kalau kau mau. Andi tidak pernah membayangkan nasibnya akan berubah karena undangan dari seseorang yang dulu ia beri bakpao. Ada keraguan wajar. Siapa sebenarnya Dina? Ketika ia mengambil kertas itu, Andi melihat bekas hujan di sudut kertas, sebuah jejak kecil air mata atau hanya keringat, ia tidak bisa memastikan. Hatinya tetap keras menahan, tawaran kebaikan sering diselimuti motif yang rumit. Kau yakin? Aku tidak mau merepotkan, kata Andi, suaranya pelan. Dina menggeleng cepat, tidak merepotkan, aku ingin memberi kesempatan, kau berhak mendapatkannya. Ada ketulusan yang mengalir dari kata-kata itu, halus seperti uap bakpao yang naik tanpa suara. Malam itu, Andi tidak segera pulang ke kontrakannya. Ia duduk di depan sebuah warung kopi kecil, memegang kertas undangan, membayangkan masa depan yang tak pernah ia rencanakan. Gerobak baru, adonan yang lebih baik, pelanggan yang tak lagi menutup mata. Namun, bersamaan dengan itu, ada rasa takut yang berbisik. Jika ia menerima bantuan, apakah ia masih menjadi dirinya sendiri? Apakah kerja kerasnya akan kehilangan makna? Sementara itu, Dina pulang ke rumah singgahnya, sebuah kamar sempit yang disewakan pada janda yang juga menjadi jemari penyambung hidupnya. Di meja kecil, ia menatap dokumen-dokumen yang belum beres. Ada kertas bersegel, rekening bank yang menunggu pencairan, namun semua itu terasa jauh. Memberi pada Andi adalah keputusan yang tidak hanya soal materi. Itu soal mengembalikan sesuatu kepada dunia, suatu rasa berutang yang telah ia rasakan sejak kematian orang tuanya. Ia sebagian merasa berutang pada hidup yang diberikan padanya, dan kini ia ingin menghargai hidup orang lain. Keesokan paginya, hujan turun ringan ketika Andi melangkah menuju alamat yang tertera. Jalanan basah memantulkan lampu lalu lintas, udara dingin menyelusup ke tulang. Ia menekan langkahnya, mengencangkan jaket, mengingat pelajaran tentang kehati-hatian. Rumah itu terlihat berbeda dari hari-hari ketika ia melihatnya jauh di masa lalu. Bersih, rapi, namun bukan tanpa bekas luka. Dina menyambutnya di halaman depan dengan senyum yang lembut, namun ada berat tertentu di belakang matanya. Ia membuka pintu, mempersilahkan Andi masuk. Di ruang tamu, ia menunjukkan sepetak garasi yang cukup luas, sebuah meja tua, rak panci yang belum digunakan. Aku ingin memulai usaha kecil, katanya singkat, menatap Andi. Bukan untukku, untuk kita. Nama usaha, aku terpikir sesuatu seperti bakpao Andi, bukan karena aku mau mengklaim, tapi karena orang akan tahu siapa yang bekerja di baliknya. Andi tersentak mendengar nama itu. Ada rasa malu sekaligus hangat yang menelusup. Ia menatap Dina, menimbang apakah ini mimpi atau kenyataan. Kenapa kau melakukan ini? Tanyanya akhirnya. Dina menunduk, jarinya bermain-main dengan mangkuk teh di hadapannya. Di meja kecil, ia menatap dokumen-dokumen yang belum beres. Ada kertas bersegel, rekening bank yang menunggu pencairan, namun semua itu terasa jauh. Memberi pada Andi adalah keputusan yang tidak hanya soal materi. Itu soal mengembalikan sesuatu kepada dunia, suatu rasa berutang yang telah ia rasakan sejak kematian orang tuanya. Ia sebagian merasa berutang pada hidup, dan kini ia ingin menghargai hidup orang lain. Keesokan paginya, hujan turun ringan ketika Andi melangkah menuju alamat yang tertera. Jalanan basah memantulkan lampu lalu lintas, udara dingin menyelusup ke tulang. Ia menekan langkahnya, mengencangkan jaket, mengingat pelajaran tentang kehati-hatian. Rumah itu terlihat berbeda dari hari-hari ketika ia melihatnya jauh di masa lalu. Bersih, rapi, namun bukan tanpa bekas luka.
Dina menyambutnya di halaman depan dengan senyum yang lembut, namun ada berat tertentu di belakang matanya. Ia membuka pintu, mempersilahkan Andi masuk. Di ruang tamu, ia menunjukkan sepetak garasi yang cukup luas, sebuah meja tua, rak panci yang belum digunakan. Aku ingin memulai usaha kecil, katanya singkat, menatap Andi. Bukan untukku, untuk kita. Nama usaha, aku terpikir sesuatu seperti bakpao Andi. Bukan karena aku mau mengklaim, tapi karena orang akan tahu siapa yang bekerja di baliknya. Andi tersentak mendengar nama itu. Ada rasa malu sekaligus hangat yang menelusup. Ia menatap Dina, menimbang apakah ini mimpi atau kenyataan. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya akhirnya. Dina menunduk, jarinya bermain-main dengan mangkuk teh di hadapannya. "Karena kau memberi aku makanan ketika aku paling butuh. Karena aku tahu bagaimana rasanya menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Dan aku ingin sesuatu yang nyata, bukan sekedar simpanan di bank. Aku ingin membantu orang lain mendapat penghidupan." Di kata-kata itu, hujan di luar mereda dan cahaya jingga kembali menyelinap melalui celah jendela. Uap bakpao yang belum ada kini membayangkan ada di panci bersama canda dan kerja keras. Simbol-simbol itu terasa menata kembali batas hidup mereka. Bakpao sebagai pekerjaan, uap sebagai harapan yang muncul, hujan yang menyucikan masa lalu yang kelam. Tetapi sebelum mimpi itu benar-benar menjadi nyata, ada badai kecil yang harus dihadapi. Gosip pasar tentang identitas Dina yang tiba-tiba muncul di lingkungan kaya. Kabar tentang pewaris yang entah bagaimana berkeliaran di trotoar membuat beberapa orang curiga. Ada mereka yang bertanya-tanya motif Dina, dan ada pula yang iri pada kesempatan yang seolah istimewa. Pak Suryo yang pernah mengusir Andi mendengar kabar itu dari mulut ke mulut. Raut wajahnya berubah, bukan karena penyesalan, tetapi karena peluang dipertanyakan. Bagi Pak Suryo, reputasi adalah segalanya. Kehilangan tenaga kerja karena kemurahan hati Andi membuatnya merasa digoyang. Konflik datang cepat. Satu pelanggan setia menyebut pada Pak Suryo bahwa Andi kini mendapatkan dukungan finansial dari seseorang yang berada di atas. Rumor berkembang dan Pak Suryo memutuskan untuk menghadapi situasi itu dengan keras. Suatu sore ia menepiskan sendok di meja, menatap kosong, lalu berkata pada pegawainya, "Kita panggil Andi, kita harus tahu apa motifnya. Kalau ia memang akan kembali, aku tidak mau terlibat dengan orang yang memanfaatkan situasi." Kehadiran konflik itu tajam seperti belati. Di sisi lain, bagi Dina dan Andi, itu adalah ujian pertama. Apakah kemauan mereka untuk berbuat baik akan bertahan di tengah prasangka? Mereka tahu jalan tak akan mulus, namun ada sesuatu yang mendorong mereka maju, bukan ambisi besar, melainkan keinginan sederhana bahwa ada makanan hangat untuk mereka yang kelaparan, bahwa satu bakpao bisa menjadi jembatan menuju keberlangsungan. Malam itu, sebelum tidur, Andi menatap gerobak tua yang masih tersimpan di gudang teman. Uap imajiner naik kembali dari bakpao yang belum pernah ia buat. Ia mengingat Laila, perempuan penjual telur kukus yang tanpa sengaja menyalakan tema kebaikan pertama di pasar. Ia mengingat ibu yang dulu mengajari memberi tanpa hitungan. Dalam benaknya tumbuh sebuah tekad, jika ada kesempatan, ia akan bekerja dengan jujur. Tidak karena dia harus membalas, tetapi karena memberi telah mengajari dirinya mahkota yang tak terlihat, martabat. Di pagi berikutnya, ketika matahari baru saja menyentuh atap-atap, sebuah keputusan dibuat. Mereka mulai mengukur modal kecil, berburu bahan baku di pasar grosir, menata resep yang lebih baik.
Dina bertanggung jawab pada administrasi, mengurus surat izin kecil, menempelkan nama usaha pada papan sederhana, sementara Andi melatih tangan untuk membuat setiap bakpao sempurna. Laila terkadang datang membawa telur kukusnya, dan mereka berbicara tentang pelanggan, tentang cara menghangatkan adonan, tentang bagaimana mengemas kebaikan agar diterima oleh orang yang kelaparan sekaligus dihargai oleh pelanggan yang punya uang. Persiapan itu seperti membangun rumah dari bata-bata kecil, lambat, telaten, dan penuh harap. Mereka berdua belajar bahasa pasar yang sama sekali baru, harga tepung yang naik, pemasok yang kadang lupa pesanan, strategi menempatkan gerobak di tempat yang ramai. Namun, di tengah keruwetan itu, sesuatu lebih penting muncul, kepercayaan. Bukan ikatan yang dramatis, tetapi rasa saling mengandalkan yang lembut. Kadang, Dina membawa setoples kecil uang untuk menutup kekurangan modal mendadak. Kadang, Andi memilih bahan paling baik meski harus menanggung beban sendiri. Mereka saling mengisi lubang-lubang yang ada di kehidupan masing-masing. Di suatu sore, ketika tanda nama kecil bakpao Andi baru saja dipaku, sebuah masalah kecil terjadi. Sebuah order besar dari catering yang biasanya memakai jasa Pak Suryo datang terlambat, dan pelanggan mengganti pesanan mereka ke gerobak kecil itu. Kabar itu sampai ke telinga Pak Suryo dan wajahnya memerah marah. Ia datang ke pasar, melangkah cepat, lalu berdiri di depan gerobak yang kini sedikit lebih rapi. "Apa maksudmu merebut pelanggan?" Suaranya menggema. Pasar hening sesaat, beberapa pedagang menunduk melihat konfrontasi ini seperti menonton cuplikan drama hidup. Andi maju, jantungnya berdegup kencang, namun ada udara tegap di tubuhnya yang tak pernah ada ketika ia masih bekerja sendiri. Ia merasa didukung. "Kami tidak merebut, Pak. Kami bekerja. Kami juga butuh makan," jawab Andi, suaranya tenang namun tegas. Dina menatap dari belakang, dada berdebar, merasakan ketegangan yang mirip dengan hujan yang menahan diri di ufuk. Pertengkaran itu menajam, tapi bukan sekadar soal pelanggan. Ini soal harga diri dan peluang. Pak Suryo menuduh penggunaan modal tak wajar, sedangkan Andi menegaskan bahwa mereka hanya menawarkan kualitas dan hati. Kata-kata bergulir cepat, pasar menjadi saksi. Namun tiba-tiba seorang pelanggan lama yang pernah menerima kebaikan dari Andi berdiri dan berkata keras, "Andi pantas mendapatkannya. Ia memberi ketika orang lain menutup mata." Kata itu seperti teriakan yang membuka jalan. Beberapa pelanggan lain ikut membela. Wajah Pak Suryo memucat, bukan semata karena kalah argumen, tetapi karena hatinya disentuh oleh kebenaran yang sederhana. Di dalam hatinya ada bagian yang mengenal kebaikan, namun lama ia tahan oleh rasa takut kehilangan kontrol. Setelah beberapa menit tegang, Pak Suryo menarik napas panjang. Ia mengambil amplop kecil yang selalu ia bawa, sebuah kebiasaan lama, dan menyerahkannya pada Andi. "Ini untuk tutup kehilanganku kemarin," katanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. "Mungkin aku terlalu cepat menilai." Gerakan itu bukan hanya uang, ia adalah pintu kecil menuju rekonsiliasi. Andi menerima amplop dengan tangan bergetar. Di sekeliling, beberapa orang menatap. Ada yang tersenyum, ada yang memikirkan kembali penilaian mereka. Hujan gerimis tiba-tiba turun, murni dan ringan, membasahi tanah pasar, membawa perasaan segar. Uap bakpao naik perlahan, bercampur dengan bau hujan, seperti simbol yang menutup luka kecil dan membuka bab baru. Dina menatap Andi, melihat bagaimana orang yang semula dipecat kini berdiri tegak. Ada sesuatu yang tumbuh antara mereka, lebih dari sekadar rasa terima kasih, lebih dari sekadar rasa bersalah yang terbayar. Mereka saling memberi ruang untuk menjadi lebih baik. Di mata Dina, Andi bukan lagi sekadar penjual, ia adalah mitra, mungkin lebih dari itu.
Di mata Andi, Dina bukan hanya orang yang pernah kelaparan. Ia adalah tempat di mana kebaikan menemukan tindakan yang nyata. Mereka berdua tersenyum canggung, namun hangat. Pasar kembali hidup, suara pasar memenuhi udara, dan uap bakpao yang harum mengepul di antara tenda-tenda. Hujan membersihkan debu, dan cahaya jingga yang kini memudar menandai hari yang baru. Hari di mana tindakan kecil membuka jalan yang tidak pernah mereka duga. Di dalam benak setiap orang yang menyaksikan ada pelajaran sederhana. Kebaikan tak selalu mulus, namun ia punya tenaga untuk mengubah hidup. Untuk Dina dan Andi, ini baru permulaan. Jalan masih panjang, tetapi mereka berjalan bersama. Dengan gerobak, panci, dan mimpi kecil yang kini punya nama, Bakpao Andi. Mereka tahu malam-malam sulit masih akan datang, namun ada keyakinan baru bahwa ketika seseorang memberi tanpa menaruh syarat, dunia akan membalas dengan cara yang tak terduga. Ketika senja menenggelamkan pasar, Laila menutup panci telur kukusnya, tersenyum melihat pemandangan kecil di ujung jalan. Seorang wanita muda yang menjual telur kukus telah menyelamatkan seorang wanita yang kelaparan semalam. Sebuah tindakan yang sederhana namun menjadi bagian dari rangkaian yang lebih besar. Kebaikan adalah jaringan yang saling membentang, dan setiap simpulnya, meski kecil, penting. Malam turun, lampu-lampu kota mulai menyala, dan di sebuah meja kecil di rumah kosong, Dina dan Andi menata rencana dengan tenang. Mereka berbicara tentang resep, tentang pembagian kerja, tentang nama yang kini terpampang, Bakpao Andi. Di luar, hujan meredup menjadi embun. Uap dari panci mereka masih terbayang, sebuah pengingat bahwa hal-hal sederhana punya suara yang panjang. Namun, cerita itu belum selesai. Ada keputusan-keputusan administratif yang harus diurus, ada pelanggan yang harus diyakinkan, ada hati-hati reputasi yang harus dijaga. Ada juga perasaan yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih lembut namun tak tergesa. Di suatu pagi yang lain, ketika matahari belum sepenuhnya bangkit, suara klakson mobil berhenti di depan rumah besar. Tangan Dina yang sedikit gemetar membuka pintu, menghadapi kesempatan yang bisa mengubah segalanya lagi. Bukan semata karena uang, melainkan karena tawaran yang akan menuntutnya memilih antara menutup masa lalu atau memulai bab yang lebih terbuka. Andi menunggu di gerobak yang kini sedikit lebih rapi, matanya bercahaya, siap menghadapi apapun bersama. Mereka saling tersenyum, lalu melangkah bersama ke arah yang belum pasti namun diberi harapan. Uap bakpao naik, hujan yang membersihkan terhenti, dan cahaya jingga kembali menyisakan janji di cakrawala. Janji bahwa dari kebaikan kecil bisa lahir sesuatu yang besar. Mereka tahu itu, dan dalam setiap langkah mereka ada nama yang dipilih untuk usaha itu. Dan ada satu lagi nama yang mulai dipanggil dengan lembut, cinta. Cerita ini belum mencapai ujungnya, masih ada rintangan yang menunggu dan keputusan yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, ada satu hal yang sudah pasti, tindakan kecil, sebuah porsi makanan, sebuah kata hangat, sebuah undangan telah menyalakan percikan yang kini membara pelan. Dari trotoar berdebu hingga rumah-rumah besar yang berjarak, benang kebaikan itu mengikat kehidupan mereka menjadi satu alur yang hangat dan penuh harap.